Humas dalam organisasi menurut Ruslan tahun 2012 meliputi aktivitas membina hubungan ke dalam dan membina hubungan keluar. Selanjutnya yaitu sasaran Humas. Kegiatan dan sasaran Humas menurut Fayol dalam Ruslan tahun 2012 meliputi A. Pembangunan identitas dan citra perusahaan yang dilakukan dengan cara menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif serta mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. B. Menghadapi krisis yang dilakukan dengan cara menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis. Selanjutnya atau yang terakhir C. Mempromosikan aspek kemasyarakatan dengan cara mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik serta mendukung kegiatan kampanye sosial. Selanjutnya yaitu tugas Humas. Tugas-tugas Humas merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mengubah pengetahuan dan pengertian, penerimaan dan ketertarikan publik. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek Humas. Beberapa aspek penting yang harus ada pada Humas yaitu ada 5 poin. Yang pertama, aspek pelayanan untuk mengatur, mengotomatisasi, dan sinkronisasi proses. Poin kedua yaitu aspek komunikasi. Yang ketiga, aspek kesetiaan. 4, aspek produktivitas. Yang kelima, aspek etika dan moral. Selanjutnya yaitu proses Humas. Tujuan pokok dari Humas adalah membangun hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya. Hasil yang diharapkan dari kehumasan adalah terciptanya citra positif, kemauan baik, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi antar kedua pihak atau yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Humas dapat melalui beberapa tahapan atau yang biasa disebut dengan proses Humas. Menurut Katlib dan Center dalam Rusdiana tahun 2012, proses Humas yang pertama, penelitian dan mendengarkan. Yang kedua, perencanaan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, mengomunikasikan dan pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau tahap di mana melakukan evaluasi terhadap hasil dari program kerja atau aktivitas Humas yang telah dilakukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur keefektivitasan proses keseluruhan. Hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tepat waktu mendatang. Selanjutnya yaitu manfaat Humas. Adanya Humas pada suatu organisasi akan memberikan berbagai manfaat. Frank Jepkins dalam buku Public Relations tahun 2014 menjelaskan beberapa manfaat Humas yaitu yang pertama, manajemen krisis. Yang kedua, penerbitan desktop. Humas bertanggung jawab terhadap jurnal internal komputer perusahaan. Biasanya, perusahaan memiliki bagian internal relation untuk mengurusi hal-hal tersebut. Selanjutnya, manfaat Humas yang ketiga yaitu identitas perusahaan. Tugas bagian Humas perusahaan untuk membuat identitas perusahaan. Identitas perusahaan merupakan sebuah wahana komunikasi bagi segenap karyawan perusahaan, para pemilik saham, para agen atau dealer, konsumen, atau lembaga-lembaga keuangan dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat hubungan parlementer. Humas harus menjalin hubungan parlementer yang baik dengan menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak pemerintah, para anggota parlemen, serta para birokrat dari berbagai departemen dan instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat Humas yang terakhir yaitu Humas finansial. Untuk mendukung perusahaan yang telah go public, maka perusahaan memerlukan tim Humas yang melakukan kegiatan-kegiatan Humas di bidang keuangan. Telah banyak pula terdapat konsultan yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Keberadaan Humas finansial adalah dalam rangka mendukung rencana perusahaan kliennya untuk memasuki bursa saham atau dalam rangka mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, memahami regulasi tata kelola Humas.
Dalam praktik pemerintahan, ada aturan yang mengatur tentang tugas humas pemerintahan yang merupakan kutipan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai pedoman tata kelola humas yang berisikan bab 2 tentang tugas, kedudukan, dan wewenang lembaga kehumasan yang berisi pasal 2, yaitu lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pasal 3, poin 1, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas A. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Poin B. Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara tepat, cepat, akurat, proporsional, dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. Poin C. Menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat. Poin D. Memberikan pemahaman kesamaan visi, misi, dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Poin kedua, pada pasal 3 ini yaitu lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 3, poin 1, pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Poin 2, pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 5, poin 1, pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur. Poin 2, pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Pasal 6 yaitu pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota bertindak sebagai juru bicara bupati atau wali kota. Dan poin kedua yaitu pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Yuniasi. Pasal 7 yaitu tentang pejabat kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dalam hal yang pertama meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu. Yang kedua meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan, dan tindakan kepemimpinan yang dianggap perlu. Dan yang terakhir menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu. Yang selanjutnya pasal 8, pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya pasal 9 yaitu pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang yang pertama mencari, mengolah, dan menganalisa informasi. Yang kedua menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Yang ketiga memberikan informasi dan kebijakan. Yang keempat, menyebarluaskan informasi kebijakan, pemerintahan, politik, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang terakhir, menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang ruang lingkup. Terdapat pada pasal 10 ruang lingkup kehumasan meliputi yang pertama manajemen hubungan masyarakat, yang kedua hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga, yang ketiga pengembangan analisa media dan informasi, yang keempat manajemen komunikasi krisis, yang kelima analisa pemberian media massa,
Yang keenam, tata kelola infrastruktur kehumasan. Yang ketujuh, konsultasi publik. Yang kedelapan, pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi. Yang kedelapan, pengawasan penyelenggaraan kehumasan. Dan yang terakhir, evaluasi penyelenggaraan kehumasan. Pada pasal 11, yang pertama, manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik. Yang kedua, identifikasi kebijakan dan tata cara organisasi. Dan yang terakhir, perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik. Yang kedua, manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data dan informasi. Yang selanjutnya, menyusun program dan kegiatan kehumasan, merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan, membuat standar operasional dan prosedur humas, merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi, menyebarluaskan informasi, dan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan. Pada pasal 12 terdapat 2 poin. Yang pertama, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja dan praktisi kehumasan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, media massa, dan lembaga masyarakat lainnya. Yang kedua, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan yang pertama, menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, menjalin hubungan kerja dan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan. Selanjutnya, menjalin hubungan dengan media. Yang keenam, meletakkan dan monitoring media massa. Yang ketujuh, menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra. Yang kedelapan, melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi. Yang kesembilan, memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat. Yang kesembilan, melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta. Yang ke-10, melaksanakan forum diskusi. Yang ke-11, memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberian media massa. Yang ke-11, melaksanakan program kemanusiaan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan dan mengikuti pameran. Untuk selanjutnya terdapat pada pasal 13 terdapat 2 poin. Yang pertama, pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistematis, akurat, dan akuntabel. Yang kedua, pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik, memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan, dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi. Yang selanjutnya, pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Selanjutnya, menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional, maupun internasional. Yang selanjutnya, melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi, melaksanakan pengumpulan pendapat umum, dan melaksanakan analisis isi berita. Yang terakhir, menganalisa isu dan pendapat umum. Terdapat juga pada pasal 14 terdapat 3 poin. Yang pertama, manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi. Yang kedua, manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing. Yang ketiga, manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf D meliputi yang pertama, penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis.
Yang kedua, komunikasi dalam situasi krisis. Yang ketiga, pembentukan kelompok kerja untuk pusat penanganan krisis. Yang keempat, pengawasan perkembangan situasi krisis. Dan yang terakhir, pelaporan perkembangan krisis. Pasal 15 terdapat 2 poin, yaitu analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf E diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa. Yang kedua, analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf E meliputi: yang pertama, inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online. Yang kedua, analisis isi pemberitaan media massa, dan yang terakhir, pemetaan dinamika isu pemberian media massa. Terdapat juga pada pasal 16 2 poin. Yang pertama, tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf F diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengoptimalan kinerja lembaga kehumasan pemerintah. Yang kedua, tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf F dilakukan dengan yang pertama merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan. Yang kedua, melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan. Pada pasal 17 terdapat 3 poin. Yang pertama, konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf G diarahkan pada komunikasi antara pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan masyarakat. Yang kedua, konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang ketiga, konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf G meliputi: yang pertama, pembentukan kelompok kerja konsultasi publik. Kedua, penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan. Yang terakhir, fasilitas penanganan pengaduan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 18 terdapat 3 poin. Yang pertama, pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf H merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan, mengolah, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik. Yang kedua, hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama atau ayat 1 sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan. Yang ketiga, pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf H dilakukan dengan yang pertama menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program, dan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik. Yang ketiga, menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa. Yang keempat, menghimpun berita aktual harian pemberian media massa. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dan yang terakhir, melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan. Dan yang dapat saya sampaikan, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wildan Bambang Adriana. Selanjutnya pasal 19, satu pengawasan penyelenggaraan kehumasan sesuai maksud dalam pasal 10 huruf ini dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif, dan bertanggung jawab. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: A. Pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dengan informasi yang disampaikan dan analisa berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 21, evaluasi penyelenggaraan sebagai maksud dalam pasal 10 huruf J dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil
kemajuan dan kendala yang ditemukan. 2. Evaluasi penyelenggaraan sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan. B. Melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan. C. Menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan dan membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan. Selanjutnya pasal 21. Penyebar luasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pasal 22. 1. Penyebar luasan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 2. Proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Staf kehumasan melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi. B. Pejabat kehumasan melakukan analisa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. 3. Para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyediakan, melaporkan, dan memberikan data serta informasi kebijakan, program dan kegiatan secara rutin memberi Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. 4. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagai bahan pendukung penyebar luasan informasi. Selanjutnya pasal 23. Sekretaris Jenderal melalui Kapuspen dapat berkoordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk pengumpulan dan klarifikasi data serta informasi publik. Selanjutnya pasal 24. Para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Pusat Penerangan. Selanjutnya pasal 25. 1. Penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi. 2. Penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilakukan bupati atau wali kota melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya pasal 26. 1. Penyebarluasan informasi sebagai dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi. 2. Penyebar luasan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya pasal 27. Proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan melalui tahapan A. Pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi oleh petugas kehumasan. B. Analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 28. 1. Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyediakan, melaporkan, dan memberikan data dan informasi kebijakan, program dan kegiatan secara rutin. 2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk wilayah provinsi disampaikan kepada gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah di provinsi, dan untuk wilayah kabupaten atau kota disampaikan kepada bupati melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah kabupaten atau kota. 3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai bahan pendukung penyebar luasan informasi. Selanjutnya pasal 29. 1. Pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk klarifikasi data dan informasi publik. 2. Pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk
klarifikasi dan data dan informasi publik. Selanjutnya pasal 30, pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh pejabat kehumasan pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya pasal 31, satu camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada pejabat kehumasan kabupaten atau kota. 2. Camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan pejabat kehumasan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya pasal 32, satu Menteri dalam negeri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. 2. Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di wilayahnya. 3. Bupati atau wali kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di wilayahnya. Selanjutnya pasal 33, satu camat atau sebutan lain, lurah dan kepala desa atau sebutan lain melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di wilayahnya kepada bupati atau wali kota melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. 2. Bupati atau wali kota melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di kabupaten atau kota, kecamatan atau sebutan lain, kelurahan dan desa atau sebutan lain kepada gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah, provinsi. 3. Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di provinsi dan kabupaten atau kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Selanjutnya pasal 34, satu dalam melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan dilakukan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan antar lembaga kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, provinsi serta di kabupaten atau kota. 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui forum koordinasi kehumasan sekurang-kurangnya setiap setahun sekali.